Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya lah, bukan rahmat yang ini. Karena berkat rahmat-Nya lah, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam, marilah kita senantiasa curahkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita senantiasa memperbanyak selawat kepada beliau, kelak di yaumul akhir kita bakal peroleh syafaat darinya. Amin. Baiklah, alhamdulillah di sini saya diberikan suatu kesempatan untuk memberikan kultum. Tapi patut saya sampaikan terlebih dahulu, saya bukan ahli dalam ibadah. Saya mungkin belum tergolong orang soleh. Tapi lihat apa yang isi saya sampaikan. Kalau baik silakan ambil. Kalau misalkan ada yang salah atau keliru, jangan diambil atau diterapkan. Oke, kalau untuk kultum pertama kemarin kita Zafikriya bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah. Kultum kedua itu menjaga lisan. Berarti bingung mau apa sebenarnya. Kita sambung aja. Dengan lisan. Kalau kita bicara tentang lisan, nah berarti kita tentu berhubungan dengan yang namanya itu doa. Karena segala perkataan kita ataupun dari ucapan kita itu keluar itu merupakan doa. Makanya hati-hati dalam berkata. Baiklah, judul kultum kita pada hari ini kira-kira apa nih Pak Budi? Bingung saya. Doa. Oke. Kita kekuatan dan keajaiban dalam doa. Takbir. Sebelum itu, kalau saya bilang Bapak-bapak, oke. Oke, kita ganti. Ustaz. Oke. Kalau saya bilang Ustaz, baru bilang oke. Untuk yang cowok ya, bukan yang cewek. Ustaz. Oke. Kalau saya bilang Ustazah, berarti tadi yang perempuannya jawab iya. Oke? Bisa? Ustazah. Iya. Alhamdulillah. Semuanya masih bisa menjawab, berarti masih ada nikmatnya. Kita masih bisa untuk ngomong ataupun bicara. Alhamdulillah. Baiklah, langsung aja nih. Doa. Siapa sih yang nggak kenal doa? Mana Ustaz Heri? Ustaz Heri pernah nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap hari. Kalau ini junjungan kita yang besar, bos besar kita Ustaz Rofi. Kalau Ustaz Rofi doa nggak setiap hari? Selalu mendoakan Pak Febri. Kira-kira kalau Ustaz Akbar doa nggak? Untuk perempuan juga kayak gitu kan. Jadi semua dari kita ini, selalu memohon segala sesuatu itu sama Allah. Itu berarti kita berdoa. Nah, setiap orang punya masalah. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya problematika. Mungkin ada yang belum punya keturunan, ada yang belum
punya pasangan ya Kak Eri? Ya. Ada yang galau karena hutang mungkin. Ada galau apa? Kalau hutang nih bisa nyangkut ke pay later nih. Saberti ya. Dan galau dengan segala hal kehidupan ya iyalah. Kalau selagi kita masih hidup pasti kita punya masalah. Kecuali kalau kita udah mati, kita nggak punya masalah lagi. Baik lagi kita kepada Allah. Nah, baiklah. Di sini kalau kita punya masalah, kira-kira gimana ini, Ustadz Budi? Ustadz Budi ini kan saya ini lebih paham ini. Gimana kira-kira? Memohon kepada Allah. Nah, oke, benar. Kalau kita punya masalah, itu kita berserah diri kepada Allah. Dengan cara gimana kita berserah diri? Berdoa, itu salah satunya. Jadi ya, doa ini adalah jalan pertama, solusi pertama yang mesti kita lakukan kalau kita punya masalah. Kita larinya sama siapa? Sama sang kholik. Apa arti dari sang kholik? Yang maha pencipta. Jadi jangan lari sama yang lain. Kalau kita ada suatu masalah kita berserah diri. Jangan sama yang lain. Itulah hakikatnya penghambaan kita. Lari-larian. Nah, kemudian tahukah kalian sanak-sanakku? Kalau bahasanya bisa ya. Bahasa kita semua ini. Iya. Saudara-saudaraku, bahwa doa ini punya keajaiban yang luar biasa. Kalau untuk saya pribadi sendiri, kenapa di sini saya ambil temanya doa? Karena apa ini yang saya terapkan, baru saya terapkan selama ini. Jadi doa ini punya keajaiban yang luar biasa. Pernahkah kalian dengar nih Zawitri? Iya. Lihat dari sini lagi mengambil fokus banget ini. Tahu nggak ceritanya Nabi Ayub alaihissalam? Pernah kan? Apa sih masalah yang dihadapinya? Nanya. Nggak tahu. Ustaz Heri, masa tahu? Sekali. Apa tadi masalah yang dihadapi Nabi Ayub? Dia mengalami sakit keras. Bahkan sakit parahnya, sekujur badannya itu memunculkan bau yang sangat tidak sedap. Bahkan istrinya sendiri, orang yang paling dekat, yang dia cintai, dia sayangi, apa yang dilakukan istrinya? Meninggalkan dia. Jadi itu adalah salah satu cobaan Nabi Ayub. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Berdoa kepada Allah, berserah diri, dia percaya, ikhlas menerima apa yang dicobakan kepadanya. Kemudian karena itu semua, Allah pun sekali berkata kun fayakun, sembuh. Maka Nabi Ayub pun langsung sembuh. Ini adalah salah satu bukti dari keajaiban doa. Jadi jangan pernah meremehkan doa. Sekecil apapun doa kita, Allah itu pasti mendengar, pasti melihat. Jangan gak yakin dengan doa. Misalnya minta dengan orang tua aja belum tentu dikasih. Misalnya ada yang bilang, ada gak yang pernah berpikir seperti itu? Ada. Alhamdulillah. Apalagi sama Allah, jangan. Karena Allah itu maha mendengar. Kemudian ada lagi kisah Nabi Zakaria yang sulit untuk memiliki keturunan. Dia berserah diri kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, hamba ingin keturunan. Setelah tua, barulah Nabi Zakaria dan istrinya dikaruniai anak. Nabi Yunus juga demikian. Ditelan ikan paus. Kalau logika kita, kalau kita ditelan ikan paus, bisa lagi nggak keluar dari sana? Mati, dari bawah yang sampai ke dasar laut. Tapi apa yang terjadi ke Nabi Yunus? Dia bisa selamat.
Nah, ini adalah salah satu keajaiban dari doa. Nah, kita sharing lagi ya. Mungkin ada yang pernah mengalami keajaiban dari doa, mungkin ada yang mengamalkan. Siapa nih? Selvia Monica, Ustazah Selvia Monica. Atau Ustazah Indah? Ada nggak? Atau Ustazah Santi? Serombel. Oke, ada. Oke, saya contohkan juga ya. Nih, seseorang yang ada seorang pemuda yang selalu mengamalkan doa. Minimal kalau dia hendak melakukan sesuatu, dia selalu melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun dia nggak berdoa panjang kali lebar, minimal ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memulai segala sesuatu, ucapkanlah pasti. Maka Allah pasti akan selalu menjaga kita. Contohnya nih, ada seorang pemuda yang sangat menyukai kucing. Dia pernah tinggal di sekolah ya. Pernah jaga di sekolah. Jadi kucingnya masuk ke gudang. Dia pun mau ngambil kucing tersebut. Tiba-tiba dia menginjak tuh triplek, jatuh ke bawah. Apa yang terjadi? Terkurung, jatuh ke bawah. Tapi alhamdulillah ya nggak kenapa-napa begitu. Tolong, tak Budi, Ahmad, Yusuf, nggak ada yang dengar. Jalan terakhir apa? Pemuda tadi manjat lagi ke atas. Manjat lagi ke atas daripada terkurung. Usaha manjat lagi ke atas, keluar. Terus simpan ke kucingnya. Habis itu ambil palu, ambil paku, tok. Nah, ini adalah salah satu keajaiban yang dialami oleh pemuda tersebut. Keajaiban dari doa. Jadi kalau ada yang bahas inilah itu enggak. Semua dari kita itu enggak ada yang ini itu. Tapi kita semua itu lemah. Hamba yang lemah. Sekali kata Allah mati, udah mati kita. Tabrak motor ada. Pemuda tabrak motor ada pemuda. Ada lagi misalnya. Ada seorang pemuda lagi. Masih mau dengar nggak ceritanya? Sering ya. Jadi pemuda tersebut si Anu lah ya, bukan saya tapi. Jadi pernah pulang ke dusun nih, dia naik kapal. Terus apa kata mamang travelnya pada saat hari hujan deras itu, tepatnya itu kalau salah bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan, kata mamang travelnya, selama aku bawa travel nggak pernah kecelakaan. Wah, sombong banget. Aman. Tiba-tiba mobil yang kencang pun hilang kendali, remnya blok. Apalagi yang terjadi habis itu? Dan dia mengarah ke mobil kencang, melaju sangat, goyang-goyang kayak mau terbalik ya. Tapi kemudian tadi dalam keadaan tertidur. Sedangkan penumpang itu semua mau nabrak rumah. Jalan terakhir kata si sopir, tabrakan ke pohon kelapa yang besar. Cetur gadang. Setelah ditabrakan di pohon kelapa pun jatuh. Penyok ke situnya. Kemudian, aduh, kata penumpangnya, patah bagi lu. La ilaha illallah. Kata penumpangnya. Tapi pemuda tadi kaget dia. Dia kan tidur. Padahal duduk paling depan di sebelah sopir. Sopirnya yang ini kesakitan, terpatah. Tapi dia, alhamdulillah, dijaga sama Allah. Jadi setelah itu kata pemuda tadi, Pak sopir, saya mau cari travel yang lain aja. Soalnya yang lainnya itu kayaknya parah gitu. Kita balik tadi. Masih mau dengar cerita?
ada lagi kisah dari pemuda, anggap aja pemuda yang lain, bukan saya. Dua pemuda. Ada lagi pada saat itu seorang pemuda, entah pemuda siapa ya, dia mau balik ke Bengkulu. Oh, dari dusun. Dia pakai motor waktu itu. Ini ceritanya cerita halu ya. Pakai motor Mio merah. Hari hujan. Pada saat itu ban motor tuh gundul semua depan belakang. Tiba-tiba motor tadi terpleset tepat di tais gitu. Motornya jatuh ke paling pinggir di batu. Aman motor kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur udah rusak. Pemudanya jatuh ke tengah jalan. Tiba-tiba ada mobil yang nggak bisa ngerem lagi. Apa yang terjadi? Mati tidak kira-kira? Kemudian alhamdulillah Tuhan berikan kekuatan dan dia sadar, dengan sigap dia pun mengelak dan menendang mobil tersebut. Dalam beberapa meter mobil tersebut berhenti, berteriak sang pemuda, "Mana Pak? Kalau nggak kayak gitu saya mungkin celaka." Sopir pun mengangguk, laju. Jadi apa? Bukan karena hebat, bukan karena gero, banyak yang salah paham. Tapi apa yang kita amalkan adalah doa. Soleh nggak orang pemuda tadi? Belum tentu soleh, tapi Allah yang menjaga. Kalau kita selalu ingat. Ada lagi nih, banyak yang saya. Tapi kita kasih cerita satu kisah lagi, mau nggak dengar? Boleh. Terakhir ya, sebenarnya masih ada lagi, tapi terlalu panjang dan waktu kita terbatas. Nah, pada saat itu dia mau balik ke Bengkulu, ada 2 jembatan itu mau menuju ke Bengkulu. Kalau kita mau ke arah Bengkulu dari mana? Kita lewat jembatan sebelah kiri. Nah, kalau orang dari Bengkulu lewat jembatan sebelah kan? Nah, tapi tiba-tiba si pemuda lewat jembatan sebelah kiri, ada mobil truk besar. Kaget, waduh mati nih, saya nggak mau mati nih, pikir pemuda itu. Makanya saking kecemasan groginya dia, tangannya motor tadi dilepaskannya. Kemudian dia berdiri di atas motor tersebut. Kalau dipikir pakai logika, bisa nggak masuk akal itu? Mati nggak kemudian ini? Mati. Enggak. Kalau orang tidak dilindungi mati, Ustaz. Ya, kalau Tuhan nggak melindunginya pasti mati. Bukan yang lain melindungi. Iya. Jadi dengan kuasa Tuhan bisa dibelokkan walaupun pakai kaki. Terus si sopir tadi terlihat mukanya cemas. Cek. Si sopir tadi terlihat mukanya cemas dari jauh, tapi nggak mau berhenti. Alhamdulillah. Selamat. Jadi itu bukan karena makhluk itu hebat, makhluk itu ini, makhluk itu apa. Tapi teman-teman, semua makhluk itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan itu amal ibadahnya. Itu adalah bukti dari keajaiban doa. Jadi jangan sampai salah paham. Meskipun kita belum soleh, tapi kalau kita selalu ingat Allah, pasti Allah juga akan selalu ingat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baca hadis ini. Ada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin la. Artinya apa? Tidak tahu Pak Ustaz yang baca. Berdoalah dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmidzi 1. Jadi jangan pernah kita itu meremehkan doa. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah,
Nengok catatan ini ya. Belum kiai. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset. Pasti suatu saat bakal mengena, tetapi waktu untuk mengena itu hanya butuh waktu. Itu tentang doa. Jadi misalkan Ustadz Heri, saya kasih tahu nih Tahir. Ustadz Heri yang selalu mencari pasangan misalnya. Atau yang belum punya pasangan. Kalau Ustadz Heri pengen punya pasangan, doa sama Allah. Ada juga nih kisah dari seorang pemuda. Ya Allah katanya. Pada saat itu mungkin Gak jadi kan? Oke, jadi ya Allah hadirkanlah seorang wanita yang cantik saja. Banyak laki-laki yang mengejar-ngejar. Tapi cuman dia sukanya ke Pemuda itu. pemuda itu. Nah, kalau kita ikhlas, kalau kita yakin itu pemuda, maka suatu masa dicapai. Nah, jadi itu untuk Kak Heri berdoa. Galak habis pemuda itu. Tapi selain doa harus usaha. Habis itu kita ikhtiar, jangan ngeluh. Aduh, kelamunya lo tidak tegak-tegapai doa nih. Jangan. Karena doa itu terkadang belum langsung dikabulkan. Nah, kemudian poin dari keajaiban dari doa ini ya. Yang pertama, doa ini sebagai bukti kedekatan kita dengan Allah. Jadi yakinlah kalau kita rajin berdoa, itu berarti kita sering mengingat Allah. Itu adalah bukti kedekatan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, doa ini sebagai senjatanya orang-orang beriman. Maksudnya Ustaz Rahmat? Doa senjata orang beriman. Artinya dengan doa kita dapat menyelesaikan semua masalah kita. Kita dapat berlindung dari godaan setan yang Nah, kemudian yang ketiga, keajaiban itu sembunyi di dalam doa. Seperti saya sampaikan tadi ya, ada banyak sekali keajaiban di dalam doa. Tapi ingat, dalam pengabulan doa ini macam-macam. Ada ketika kita langsung meminta ketika kita meminta kepada Allah, doa kita langsung dikabulkan atau dijabah. Ada pula yang kedua, doa kita yang ini tadi belum dijabah sama Allah, tapi diganti sama sesuatu yang lebih baik. Jadi harus apa itu istilah tadi? SK3. Akidah itu. Akidah, mana sebelum? Apa istilah sebelum? Harus berprasangka baik sama Allah. Husnuzon. Nah. Kemudian keajaiban, udah. Berikutnya yang keempat itu syarat-syarat doa yang mustajab. Kita semua tahu tentang doa, tapi kita belum tentu tahu pada saat apa saja sih doa kita itu paling mustajab. Yang pertama, siapa yang tahu dah? Siapa yang guru nih akidah akhlak? Oh, dan Piki. Mana Zain? Paras. Oh, Paras. Siapa Paras? Waktu terbaik yang pertama itu apa? Kira-kira? Iya, benar sekali. Sepertiga malam. Mantap. Takbir. Allahu Akbar. Jadi Ustaz Heri, kalau Ustaz mau berdoa, sering-seringlah pada saat sepertiga malam. Padahal itu paling utama, poin utama paling mustajabnya doa kita dijabah oleh Allah. Kemudian pada saat apa lagi? Setelah kita sholat fardu atau wajib. Yang ketiga apa lagi? Setelah kita berbuka puasa bulan Ramadan nih. Ada yang mokel nggak? Mokel. Saya sering ya, udah Ustaz semua. Nah, setelah berbuka puasa itu waktu yang baik untuk kita panjatkan doa kita. Kemudian kapan lagi? Pada saat turun hujan. Jadi jangan anggap enteng tuh. Makanya ada istilah hujan itu adalah rahmat.
Karena pada saat turun hujan itu mustajab doa kita. Kemudian ada pada saat antara azan dan iqamah. Makanya ketika orang nih selesai sholat sunnah, ada yang suka berdoa pada saat itu. Karena pada saat itu waktu mustajab. Kalau ada yang belum tahu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu keajaiban doa dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini memberikan petunjuk kepada kita. Memintanya kepada Allah ya. Enggak boleh selain itu. Allah pasti bakal kita beri petunjuk. Misalnya nih, Ustadz Rahmat mau sama menikah dengan Ustadz Ara. Ustadz Rahmat ini sholat istiqamah dulu. Benar nggak ini, pantas nggak ini, layak nggak ini jadi pasanganku ya Allah? Sepertiga malam Ustadz Rahmat sholat istiqamah memohon petunjuk. Maka insya Allah pasti akan kasih gerak, kasih petunjuk. Syukran Ustaz. Kemudian dalam menghadapi ujian, semua manusia seperti saya sampaikan tadi punya ujian, punya masalah, punya rintangan dalam kehidupannya. Kalau nggak ada masalah berarti apa tadi? Mati. Nah, makanya dengan doa kita diberikan kekuatan, hati kita tabah. Coba kalau orang yang kurang beriman bisa bunuh diri, bisa mengeluh, jahat ya Allah engkau kepadaku katanya, padahal aku selalu katanya beribadah kepadamu. Enggak boleh seperti itu salah. Allah sedang menguji kita. Kemudian dengan berdoa kita bisa meraih ketenangan. Kalau kita doanya sungguh-sungguh, hati kita bakal tenang, tentram, aman dan damai. Nah, kemudian sebagai seorang ustazah, kita sebagai seorang pendidik, bukan sekedar mengajar. Nah, jadi kalau kita memarahi dari anak-anak kita, santri-santri kita, pelajar-pelajar kita, jangan lupa kalau kita marah harus diiringi dengan apa di dalam hati? Doa. Jadi doakan. Sejengkel-jengkel apa kita, sekesel-kesel apa kita doakan, ya Allah semoga suatu saat anak ini bisa berubah. Ya Allah semoga anak ini bisa 5 waktunya penuh. Ya Allah semoga dia bisa tahan puasa. Ya Allah semoga anak-anak kelasku semuanya tahan puasa dan full puasanya. Amin Allahumma amin. Nah, jadi sanak-sanakku, saudara-saudaraku, doa ini menyimpan banyak keajaiban. Jangan remehkan doa. Husnuzonlah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah, yakinlah kepada Allah bakal Allah kabulkan. Sudah saya sampaikan tadi untuk apa hal yang berkaitan dengan terkabulnya. Yang pertama tadi apa? Ketika kita berdoa, kemudian doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Review sedikit saya mau uji. Oke, yang kedua tadi apa Ustaz Ari? Ketika tidak dikabulkan langsung ada yang lebih baik. Benar kata Ustaz Ari. Mantap Ustaz Ari. Memang cocok jadi guru Nur Rahmah ya. Allahu Akbar. Jadi jangan merasa sedih dulu. Yakinlah Allah punya rencana yang lebih baik. Kemudian siapa lagi nih yang cewek dulu lah? Perempuan apa laki-laki terus dari tadi? Sriana. Ustazah Sriana. Tidak ada yang Yang ketiga apa Ustazah Sriana? Nah, Sri, apa Sri? Doa dapat mencegah dari Apa Sri? Guys, kecewa. Panjang kali lebar ceramah hari ini dah. Yang lain Ustaz. Yang lain siapa nih? Zaberti. Zaberti. Hello. Apa Ustazah? Apa? Yang ketiga? Doa yang pertama langsung dikabulkan. Doa pertama langsung dikabulkan, doa Yang kedua kedua tadi diganti. diganti lebih baik. Ketiga apa? Nah, yang ketiga. Doa itu mencegah dari musibah atau keburukan. Jadi bukan saya sekedar ngoceh ya. Ini memang real agama. Iya. Nah,
Meskipun materinya ini saya ambil ada dari buku, ada dari Google. Kemudian saya rangkum sedikit. Oke. Jadi inilah ceramah kita pada hari ini. Ambil hikmahnya yang baik, buang yang buruk-buruk. Kalau yang buruk-buruk itu semuanya dari saya, oke? Iya tak? Oke, seperti kata Rombel 2 kemarin, nggak ada sesi tanya jawab ya. Oke, saya akhiri. Dengan doa tak? Demikianlah ceramah singkat saya atau hukum saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena semuanya semangat dan menyimak dan tersenyum. Itu yang saya harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Kalian doa tak? Baiklah, terima kasih kepada Ustadz kondang kita, Ustadz Febriansah. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Luar biasa penyampaiannya. Kita buka cerita jawab kan? Siapa tahu ada yang belum kesal ingin bertanya tentang masalah doa. Dan anak muda dari lama ya. Alhamdulillah selamat. Kalau tidak tadi kata Baiklah, itu tadi hasil dari kultum dari Ustadz Febri. Apabila ada salah kata dari Ustadz tadi, dia mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya pun juga begitu, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.